Bayangkan ini, Anda tiba di kota asing tanpa uang, tanpa aset, tanpa koneksi. Bagaimana cara Anda bertahan, apalagi untuk sukses besar? Ini adalah situasi yang dihadapi Abdurrahman bin Auf ketika tiba di Madinah setelah hijrah dari Mekah. Tapi kisahnya bukan hanya tentang bertahan, melainkan bagaimana ia mengubah tantangan menjadi peluang dan menjadi salah satu orang terkaya di zamannya. Siap untuk belajar rahasia suksesnya? Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, ia menghadapi realitas yang berat. Semua hartanya ditinggalkan di Mekah. Namun, ketika seorang saudara Ansyar dengan tulus menawarkan sebagian harta dan bahkan salah satu istrinya, Abdurrahman bin Auf menolak dengan lembut. Apa yang ia katakan? Tunjukkan saja aku di mana pasar. Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh tekad. Abdurrahman mulai berdagang dengan modal kecil, mungkin hanya sekedar berdagang mentimun atau bahan-bahan kecil lainnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda, kejujuran dan integritasnya. Dalam setiap transaksi, ia selalu memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Kepercayaan inilah yang membuatnya segera dikenal di pasar Madinah. Dalam waktu singkat, ia mampu membangun jaringan dagang yang besar dan menguntungkan. Namun, yang paling mencengangkan dari Abdurrahman bin Auf bukanlah kekayaannya, melainkan bagaimana ia menggunakan kekayaannya. Pernah mendengar tentang seseorang yang menyumbangkan 700 ekor unta sekaligus, lengkap dengan muatannya? Abdurrahman melakukannya tanpa ragu ketika kebutuhan umat Islam memanggil. Bahkan, dalam perang Tabuk, ia menyumbangkan setengah dari hartanya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Jumlahnya setara dengan miliaran dalam nilai sekarang. Apa rahasia di balik kemurahan hatinya? Bagi Abdurrahman, harta bukanlah tujuan akhir. Ia memandang kekayaan sebagai alat untuk mendapatkan keridaan Allah. Pernah suatu ketika, ia menangis ketika disajikan makanan yang lezat. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, saat bin Muadz telah meninggal dan ia tidak menikmati kenikmatan seperti ini. Apakah aku telah mengambil bagian dari akhiratku di dunia ini? Kedermawanan Abdurrahman bin Auf tidak hanya berhenti di lingkup umat Islam. Ia juga membantu masyarakat umum, termasuk non-muslim. Saat Madinah mengalami masa paceklik, ia membagikan ribuan dinar emas kepada fakir miskin. Bahkan dalam skala pribadi, ia dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah membiarkan orang lain kelaparan jika ia tahu. Bagaimana semua ini relevan bagi kita? Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa sukses tidak hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga apa yang kita bagikan. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, kejujuran dan kemurahan hati tetap menjadi nilai yang tak tergantikan. Kekayaan sejati bukan diukur dari jumlah harta, tetapi dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ada satu hal lagi yang menarik. Meski ia kaya raya, Abdurrahman bin Auf hidup sederhana. Ia makan apa yang orang biasa makan, memakai pakaian yang tidak mencolok, dan menghindari gaya hidup mewah. Mengapa? Karena ia takut jika semua kenikmatan dinikmati di dunia, tidak ada lagi bagian untuknya di akhirat. Sungguh cara pandang yang luar biasa. Di akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf bahkan mewasiatkan sebagian besar hartanya untuk disumbangkan. Warisannya tetap hidup, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam nilai-nilai yang ia tinggalkan. Kejujuran, kerja keras, dan kedermawanan adalah warisan sejatinya. Jadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Bahwa dalam setiap langkah menuju sukses, kita harus selalu ingat untuk berbagi. Jangan pernah merasa takut kehilangan jika Anda memberi, karena Allah menjanjikan berkah yang lebih besar. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini dan ingin mendengar lebih banyak cerita tokoh Islam yang memotivasi, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama kita belajar dan berbagi inspirasi dari tokoh-tokoh hebat dunia Islam.